Para DKV UMB mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Halo semuanya, balik lagi di konten receh spesial Ramadan. Hore. Nah, kali ini banyak sekali perbedaan konten receh. Tampilannya ya, ada perintilannya. Perintilan gitu. Perintilan, terus saya juga berubah. Ini tetap Nabila ya. Hah? Apa yang babi ngepet? Babi ngepet. Loh? Oh, lilin. Iya, ini nih. Kok gue lemot banget sih? Lilin. Gak apa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik-cantik dan juga ganteng. Kita perkenalan dulu dari yang paling unjuk nih, soalnya kayak udah pengen ngomong. Faris. Halo, perkenalkan nama gue Faris Matrehan. Pakai itu lengkap gak nih? Lah itu udah lengkap kan? Oh, oke. Pakai NIM. Oh, pakai NIM. Enggak, bercanda. Oke. Perkenalkan nama gue Faris Matrehan. Gue mahasiswa akhir semester 8 basis DKV di Menteng. Ini anak basis ya. Basis. Gue gitaris. Lu drummer kan? Iya, gue drummer ya. Basis, oke. Selanjutnya mungkin yang cantik nih, nyanyiin gue dong. Waduh, enggak dong. Nani. Halo. Kalau cantik pasti lebih cantik Bila. Hey. Halo semuanya, gue Noni dari DKV Menteng, angkatan 20. Salam kenal. Oke, halo Nani. Iya. Ini Nani Belanda, bukan ya? Bukan. Takut. Noni Menteng aja. Oke. Nah, selanjutnya ada kenal parah sih. Gak usah ya. Gak usah kenalin diri. Gue. Ya, halo. Perkenalkan nama gue Atar, bisa dipanggil Atar juga bisa ya, bebas. Torik. Ya, Torik juga bisa, dari basis DKV Menteng. Sama kayak Faris. Ya. Oke, jadi ini anak-anak Menteng dan gue diserbu ya. Oke. Kan gue mau WA sendiri gitu. Lu kenalan Bil tuh. Oke, Atar bisa jalan. Ah, bisa nih jalan. Iya. Bisa. Tunggu di sebelah nih. Oke, bisa. Oke. Ini kan lagi bulan Ramadan nih ya. Iya. Aduh, iya benar. Nah, gimana nih teman-teman, udah puasanya udah bolong nggak? Udah pada bolong nggak? Gue belum, tapi kayaknya bentar lagi haid deh. Oh gitu. Kalau The Spill. Di spill. spill ya, tapi kalau Faris kayaknya habis makan gorengan. Ini bukan gorengan. Bibirnya kayak bekas gorengan gitu. Sumpah ini bukan gorengan. Ini bukan gorengan, sumpah. Ini bukan gorengan, woy. Bukan ya. Lu ngaku lu. Bukan, ini bukan. Gorengan depan sana kan? Enggak, tadi habis minum doang. Hey, Ya, batal dong. minum minyak ya, patutnya. Bisa jadi ya gitu. Bisa jadi berarti iya dong. Enggak, ini aman. Oke, berarti masih nggak bolong ya? Enggak. Belum. Ya kita nggak tahu ya ke depannya, kan ini hari ini belum. Oke, hari ini Kedepannya belum. nggak tahu ya. Barangkali besok ya stangnya tuh belok sendiri tuh ya, kadang-kadang ya. Iya, benar. Ada godaan, bisikan apa gitu. Iya. Bisikan syaitan, rajim. Nah, ngomongin bulan puasa nih, gimana sih rasanya kuliah di bulan puasa gitu kan, lapar-lapar ya kan, suruh kuliah, suruh mikir. Iya. Belum betul. lagi nanti diomelin dosen barangkali ya kan, kalau belum ngerjain tugas gitu, gimana? Dari Atar dulu kali ya. Jadi godaan kuliah pada saat puasa itu yang pertama itu kan lapar ya. Iya. Nah, kalau lu lapar, otomatis gak fokus dong. Nah, Oke. kadang-kadang kalau misalkan kita lagi puasa terus menghadapi dosen yang sedang lapar, itu Oke. iya efeknya adalah ke bau mulut, bener gak? Betul. Bentar. Ya kan? Lu product placement ya abis ini? Nah, itulah kendalanya. Sebenarnya kendalanya gimana caranya kita menghindari bau mulut, itu doang sih satu. Oh gitu. Iya. Ini BA-nya soalnya. Iya. Oh iya. Iya. Brand ambassador. Tapi pernah nggak sih kayak, kan menghindari bau mulut ya? Iya. Nah, pernah nggak kayak kuliah terus bawa sikat gigi gitu? Jadi pas jam 12 tuh kita sikat gigi. Pernah nggak? Nah, ini fun fact nih. Gue tuh pernah bawa apa tuh namanya Listerine. Nyebut produk gak apa-apaan? Aman? Nggak apa-apa kan ya? Aman ya? Tit gitu kali. Aman ya? Besok masuk mas. Ya, gue Oke. tuh pernah bawa Listerine waktu zaman bulan puasa. Dan itu bener-bener dipakai di WC supaya ke bawah mulut. Itu Tapi gue juga kayak gitu sih soalnya. iya kan? Iya, jadi tuh gue malah dari pagi.
ke sore. Jadi itu dari pagi-pagi kan. Buat jadi nyiapin kan? Jadi kan pas mau berangkat kuliah, terus habis itu kayak takut bau mulut, ya kan? Akhirnya listerin kayak dari pagi gitu, tapi dari pagi tuh kayak pasnya kayak gue kumur-kumur nih terus, nah ketahuan sama bokap gue, ketahuan kayak, ini kok bau permen gitu. Enggak, sedangkan mulut gue kan masih listerin. Kamu masa malah gitu listerin, udah akhirnya gue buang. Tapi abis itu gue tetap bawa sikat gigi. Lu sikat gigi di sana di WC? Iya, karena gue ya itu takut bau mulut kan. Kalau gue sih listerin aja sih, listerin nih, gue kantongin kresek, tau gak lu yang kresek apa sih, plastik? Gue kantong plastik, karena kan kalau bawa yang itu kan gede kan? Iya, yang kecil kan. Jadi gue plastikin. Lu tuang gitu di plastik? Iya. Kan ada yang versi kecil gak sih? Iya, travel itu size. dia, gue tuh kalau beli langsung gede. Langsung gue plastikin, kalau udah bau mulut tuh langsung ke WC, ya udah, seret. Kayak Bobby malah, kayak Bobby. Tau Bobby kan? Bobby tahu itu, Kak. Kucingnya itu dong, kucingnya. Enggak itu jokes meruya. Ya udah. Nggak relate. Kan kita menteng. Kita kan menteng ya. Oke, berarti lu plastikin ya berarti. Saya kayak muntah-muntahan ya. Udah ditakar itu. Iya, gue takar tuh. Pokoknya satu mulut nih, segini nih. Satu mulut. Ya udah gue pakai kalau udah bau mulut baru tuh. Gue pakai. Gitu. Tapi lu diem-diem nggak sampai. Diem-diem gue. Pokoknya kan? pas gue keluar dari WC, kok agak wangi-wangi ya gitu kata temen-temen. Iya, itu tips gue tuh. Pantes, iya waktu itu emang ada. Iya. Oke. Kayak antar BDD di dalam. Tapi kan makruh kayak Makruh. makruh. Iya makruh. Makruh, tapi ya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Makruh. Makruh, iya betul makruh. Makruh. Bukan Ma'ruf Amin ya. Bukan Ma'ruf Amin. Oke, makruh tapi ya nggak apa-apa kan, makruh kan nggak dosa. Kan niatnya baik gak sih, ya kan? Oh iya benar. Biar orang nggak kesel kan, nggak apa-apa kan? Iya, biar gak ilfil orang lain. Iya, apalagi kalau saling marah-marah terus kita ngomong kayak wangi mulutnya kayak udah nggak jadi marah. Malah ngadu. Nggak di mulut siapa yang paling wangi. Nah, Oke. kalau menurut gua, mereka juga sama dah, menurut gua ya. Oh iya, coba kalau Noni gimana Noni? Oh kalau gitu, kalau lagi puasa yang nggak bisa ditahan adalah ngantuknya. Oh ngantuk. Karena semalamnya misalnya terawih gitu, Iya. terus pulangnya pasti nggak langsung tidur tuh. Ngapain dulu. Ngantuknya ini sih, kalau lagi puasa tuh gue ngerasa. Apalagi kuliah pagi ya, jam 8 gitu. Ya jam waktu- 8 bayangin. jam Ya jam 7 udah berangkat kayak. Iya kan. Karena kan malamnya terawih, terus kalau gue sih biasanya tadarus. Wis, Oh iya. Ya, tadarus gue jadi Gila. 1 sampai 30. Wah, langsung Oh iya, kok gua gak percaya Bil ya? gue percaya tadarusnya, tapi kalau langsung 30 kayak. Kalau kata gue sih langsung jus 30 langsung ngesatunya di Surat-suratan doang gue. Oke, berarti ngantuknya ya. Paling gue kalau lagi istirahat kan biasanya makan apa gitu. Ini enggak makan gue. Bukan maksudnya kalau nggak puasa. Kalau bukan puasa gitu loh. Iya, nah paling gue mensiasatinya dengan tidur. Oh, kalau istirahat. Kalau istirahat. Nah, ntar bangun-bangun sikat gigi. Oh, bawa juga berarti. Iya. Iya Pada kan? gua sikat gigi ya? Gue lebih prefer. Gue prefer sikat gigi daripada Listerine. Iya. Takut ketelan Listerine. Lah, Ya kan silap odol mah. juga ya? Silap mah gak apa-apa kali ya? Iya, odol kan. Iya. Ya udahlah. Ya udah, nanti kita vote deh tim Listerine atau sikat gigi. Betul. Di sini. Kenal editor. Iya. Di bawah gak sih? Di bawah. Di bawah. Di sini Foto. muter-muter ya, muter-muter. Muter-muter ya. Animasi muter-muter motion. Nah, kalau Bang Faris gimana nih Bang Faris? Oh itu pernah, kalau ini pernah beda sendiri. Wih, gimana tuh? Bos siwak tau gak? Zaman sekarang masih disiwak. Sumpah itu dulu. Kayak bapak-bapak lu. Pernah gak itu kan nyoba kan. Kan di tim sikat gigi, tim Listerine, gue tim siwak. Kalau mau tau mah. Waktu itu pernah bawa siwak. Itu tuh dapat dari saudara yang umroh. Oke. Oh iya. Gue dapet siwak kan. Terus gue mau nyoba nih, gue mau nyiwak tuh gimana gak sih? Terus gue nyoba, itu biasa aja. Siwak gimana sih emang? Lu tau gak, siwak tuh kayak kayu, tapi dia tuh kalau mau dipakai tuh harus dikupas dulu. Oh, kayak pisang gitu ya? Iya, tapi kan gue udah kupasnya di rumah dong, gak gue kupas. Gue gak bawa pisau juga dong ke kampus kan. Oh itu kayak apa ya, kurang lebih kayak udah kelihatan itu. Kayak dia kan serat gitu loh, dia tuh dikupas sampai seratnya kelihatan. Itu kayak sebenarnya kayak sikat gigi, tapi tuh kayak agak wangi, hin wood gitu lah. Kayu gitu. Hin wood apaan anjay? Nah, pokoknya gitu deh, terus ya
kurang lebih menurut gue ini sama aja, nggak berguna gitu. Tapi nggak wangi juga. Nggak tahu, gue juga nggak wangi atau gimana. Tapi emang gue mungkin kayak nyoba-nyoba ya, tadi ya udahlah aja gitu. Tapi itu tuh, tapi kan itu kan dibawain pas umroh ya. Iya. Kalau nggak umroh, Gue nggak tahu. Itu gue nyoba. berarti nggak pernah bawa kayak. Nggak pernah. Itu kan pernah nyoba. Terus kan katanya kalau kita lagi belum puasa kayak siwak itu kan sunnah kan. Iya, siwak. Gitu kan gue. Oh iya. Sunah juga di itunya di waktu yang tepat ya, bukan di tengah bolong. Jadi pahala gue tuh banyak tuh kan nanti. Kagak ada ya. Itu sih. Kayak itu baru pertama kali kayak bawa siwak nyoba gitu. Oh, oke. Gini rasanya. Oke, tim Listerine. Iya. Sikat gigi. Sikat gigi. Tim siwak. Ada lagi siwak. Oke, ngomongin kuliah nih. Nah, kenapa sih dulu kok minatnya masuk di kafe gitu? Oke, dari ujung kali ya. Oke, boleh Iya. tuh. Menghindar. Oke. Gue mikir dulu. Oke, kalau mau tahu sebelum milih DKV itu gue milihnya chef. 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 Oh, masak. Iya, chef masak. Kenapa? Gimana ya? Kan dulu tuh emang gue tuh suka gitu loh kayak hobi kuliner gitu. Oke. Orang tua juga tuh kayak suka masak gitu. Kan orang tua lo, bukan lo. Ya kan gue suka bantu gitu loh. Terus gue Helper. pengen terjun ke dunia kuliner. Tapi orang tua tuh kayak udah nggak usah chef. Lah, kok ngatur gitu kan? Dalam hati ya. Jadi jadi ya udah nyoba-nyoba ngambil di UPI, ngambil di banyak lah pokoknya. Akhirnya nggak keterima kan. Terus ya itu jalur SNM, SBM tuh oke ya udah katanya udah ambil aja DKV gitu kan. Oke udah ikut DKV karena kan emang dari kecil kan dulu kan suka gambar, lukis gitu, dari SD tuh udah lumayan lah skillnya gitu. Dari kecil ya, dari di sini. Enggak dong, dari SD. Embrio, janin. Dari SD kelas 3 tuh udah suka gambar gitu. Oke, akhirnya ngambil SBM kayak ngambil di UPI, di Solo tuh pokoknya ya udah nggak terima. Akhirnya kayak oke nih gue bikin plan A, plan B, nah sekarang plan C. Oke nih gue plan C mau kemana ya? Udah swasta aja. Ya udah gue bebas. Pertama gue plan swasta ada 3 nih di kategori. Bunda Mulia, Esa Unggul sama Mercubuana. Terus gue milih. Semuanya di kafe. Semuanya di kafe sama. Terus gue milih. Udah yang paling deket yang mana? Ya udah itu aja yang di Menteng Mercu. Kan ada ya kan itu juga kan. Itu kalau nggak salah tuh baru lihat kalau nggak salah tuh ada kan. Kan kita juga mahasiswa pertama nggak sih? Iya, di kafe Iya, pertama lagi. di Jadi ya udah, kenapa deket dari rumah dan juga nggak terlalu macet kan. Kalau Esa Unggul kan ya deket sekitar sini kan. Iya. Terus kalau Bunda Mulia deket Ancol itu juga agak macet. Jadi ya udah ke Menteng aja gitu. Dan kenapa terus gue milih Menteng, Mercubuana? Kalau di Menteng tuh enak banget. Ke transportasi umum, makanannya banyak. Lah, Meruya juga nggak kalah. Anda belum pernah ke Menteng? Iya lagi. Emang banyak juga. Banyak. Bukannya langsung jalanan ya? No. Transportasi umum, transportasi ada umumnya enak. stasiun Jadi tuh lo Bandung. naik TJ tuh langsung depan kampus. Oh iya, yang dekat Gondang Dia ya? Iya benar. Dari Gondang Dia itu kalau naik kereta juga dari Gondang Dia jalan kaki cuman 5 menit tuh nyampe Iya. gitu. Kalau Muria tuh Rawabuaya dulu kan? Ya kalau Muria tuh kalau ke Muria sini tuh kayak aduh ribet gitu. Rawabuaya harus Gojek. Bener sih, bener. Jadi tuh kenapa milih Menteng karena ya udah deket rumah. Terus saya juga takutnya kan gue nggak bisa bangun pagi kan, harus ke Muria. Jadi udah deket Menteng aja nggak apa-apa, gasin gitu. Berarti Gasin ya, berapa menit dari Kalau gue bawa motor itu kurang lebih dari rumah ke Menteng 20 sampai 30 menit. lah lumayan juga ya? Iya, itu termasuk deket. Kalau di sini bisa sampai sejam. Lah iya ya. Lah, tapi lu ngapain ngomongin transportasi umum kalau lu bawa motor? Ya, kan gue maunya nggak mau capek di jalan. Kadang ada yang bawa motor. Ya, Kalau- kadang gini, gue kadang suka gue, mau transportasi umum, mau bawa motor, kayak gitu, suka gue gitu sih. Tapi seneng ya di kafe, seneng nggak? So far, So far so good ya. Very good ya, Aris. ya abis itu terus kan kenal sama teman-teman Meruya, jadi oh asik juga di sini ternyata gue bilang gitu. Misal gak, Aris? Agak dikit, tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak nyesel ya? Nah, kalau teman-teman Meruya tuh teman hahayi nggak sih? Yang sih lu ngeliat anak-anak Meruya gimana sih? Iya sih. Yang ketawa-tawa. Enjoy banget gitu, kita di sana kayak kompetitif. Kita di sini di Menteng agak kompetitif gak sih? Ah, enggak juga. Sebenarnya gara-gara kita kan sedikit mahasiswanya. Jadi Berapa mungkin sih? 12. Cuma 12. Udah kayak resign puluhan satu. loh. Iya. Terus mungkin dosen tuh karena mahasiswa sedikit, jadi lebih fokus gitu loh. Yang mengakibatkan nih kita jadi mungkin jadi terpacu juga. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya ya. Ini masih hipotesa nih. Iya, iya. Tapi enak kok, walaupun kita begitu maksudnya kayak tapi enak belum Kaget nggak ngeliat anak Meruya? Ih,
Sumpah jujur li gue pernah kaget kayak anjir santai banget. Gitu. Enggak juga, ada juga kok yang serius. Iya, cuma beberapa. Jadi bang-bang kayak, kita main yuk nyoh gitu kan. Kalau sama temen gue kan nyoh gitu kan. Main-mainnya nyoh, kita kuliner nyoh, ketoprak mie gitu. Masalahnya kita juga pertama kali kelas tuh yang 3D Panandang. Iya gak sih? 3D Panandang, motion Pak Eda, sama Bu Anggi, kelas Bu Anggi. Nah, di situ bener-bener wah, banyak juga ternyata ya. Oh, pas kesini ya itu ya? Iya, Oh, jadi yang waktu beda. kita masih pakai batik tuh semuanya itu kita sengaja tuh kompakin tuh. Menteng doang, Nuruya mah kagak mau diatur beneran. Beneran nggak mau diatur kayak. Nggak mau ada dress code-nya Karena, gitu? ya karena kita kan cuma 12 gitu loh. Jadi kayak enak gitu dibuat rencana. Berarti Betul, suka ya masuk di kafe. Suka lah ya. Karena kan mengembangkan apa ya skill dari kecil gitu loh. Itu sih gue kurang lebih. Kalau Noni gimana Noni? Ibu Noni gimana Ibu Noni? Kalau disuruh pilih antara seni rupa murni atau desain komunikasi visual, kalian bakal pilih apa? Loh, malah beli nanya. Jangan buat pilihan saya pusing. Iya, jadi di Oh, semester tadinya mau seni rupa. aku semester 1 belajar di 2 universitas. Oh iya. 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 Baru bener. tahu. Di 2 univ itu gara-gara aku kelupaan tanggal UTBK, ujian tulis itu yang SBM, PTN ya. Aku kelupaan tanggal, tiba-tiba udah kelewat seminggu, terus ini gimana nih, mah udah kelewat, udah nggak bisa lagi gitu. Ya udah kamu ujian mandiri. Nah ujian mandiri Itu di negeri atau gimana? Iya, seni rupa murni di bukan Surakarta Solo. Oh, iya. 11 Maret. Oh. 11 Maret. isi Sulawesi. Oh enggak, UNS. Oh, NS. Oh iya. Nah di situ tapi waktu di semester 2 udah mulai workload-nya udah mulai banyak kan di kedua univ, jadinya harus pilih. Nah waktu itu salah satu Tapi itu sampai semester berapa? di semester 1 doang aku nih. Soalnya semester 2-nya harus milih. Terus salah satu hal yang bikin gue mau di Menteng adalah Atar. Karena dia itu ketua kelas kan waktu itu. Bener. Terus dia bilang gini, "Halo Noni, gimana kamu milih?" Kayaknya waktu itu masih kamu atau elu Iya. gue gitu. Ya, pokoknya si aku kamu deh. Dia kan suka bumi ya. Dia kan Atar suka tuh bumi dulu ya. suka Kan bumi. dia kan si Milih AA atau beda ya? Barudak Sunda, Barudak well. barudak well gitu. Nah dia tuh bahasanya halus banget, nanya-nanya gini. Sementara kalau dia yang seni rupa murni itu aku nggak terlalu Fashion gitu ya? nggak terlalu diperhatiin karena banyak banget kan sekelas gitu. Iya. Nah terus aku ngerasa di kafe lebih aplikatif aja, meskipun di seni rupa murni ini aku juga senang karena itu hobi gitu. Tapi untuk ngelihat prospek kedepannya yang cocok bagi aku, bukan berarti seni rupa murni nggak cocok, tapi yang lebih cocok itu kayaknya di kafe gitu. Ini lebih aplikatif. Oke. Berarti emang dari kecil tuh emang suka gitu-gitu ya, suka kreatif gitu. berbau-bau sedih gitu ya. Seni Berbau-bau. Dihirup tuh. dihirup ya. Hal-hal. Iya, hal-hal yang berbau Nih, seni aku. udah gua benerin ya, tar lu awas lagi nanti tar ya. Oke. Gitu. Berarti dari kecil ya? Iya, karena dari kecil suka. Dari orok. Dari Itu segini jokes nih. gua tuh. Jangan diambil, Riz. Jokes gua jangan diambil, Riz. Cita-cita. Iya. Oke, udah pakai haki ya, udah pakai haki. Pakai haki. Oke. Nah kalau AA atau nih AA Nah, dia perjalanan hidupnya Perjalanan lebih hidupnya panjang nih, Atar coba. Jadi dia buat pemerintah ya. ngeri kali buat pemerintah sekarang Jadi nih. tolong buat kota-kota kecil kayak kota contohnya nih kota Sukabumi. Ingat ya presiden yang akan Iya ya. Iya. Hei. Pokoknya kota-kota kecil tolong difasilitasi kampus yang ada DKV-nya. Nah, itu dia Oke. tuh. kayak menteri nanti nih, Menteri Nadiem selanjutnya. Nah, amin. Nah, percuma kita bangun apa tuh namanya yang fakultas kedokteran banyak, tapi kalau kita fakultas keseniannya kurang, gimana nih Indonesia nih ke depannya nih? karena nggak bisa dipungkiri juga seni itu beriringan sama perkembangan ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya di kotaku, aku tuh lahir di kota Sukabumi. Nah, di kota Sukabumi itu bukan nggak ada sih, jarang kampus yang ada desain komunikasi visual. Iya. Nah, oleh karena itu mencobalah. Oh ya, sebelum ke kampus, jadi dulu tuh aku SMK Rekayasa Perangkat Lunak. RPL. Kalau lu tahu film Startup yang ngoding? Itu dulu. Nah, itu gua dulu. Gua dulu 6 dosan. gue dulu itu kalau misalkan ada uji kom atau UASnya tuh bukan ngerjain ya, bikin aplikasi, entah itu aplikasi buat di handphone ataupun aplikasi buat di website. Nah, karena menurut gua itu bukan
kesukaan gua tuh karena dia mainnya algoritma bukan seni. Algoritma sama seni kan beda tuh. Algoritma otak kiri, seni itu otak kanan. Setahu gua kayak gitu ya. Kalau maaf kalau salah. Salin atar. Dia salin kita salin atar. Nah, itu dia tuh. Dari situ gue mulai nyari-nyari untuk kuliah yang nggak ngoding, nggak main algoritma. Gue nyarinya ke seni. Sayangnya di Sukabumi itu agak jarang ada sih, cuman Belum ada ya? ada Apa sebenarnya. jarang? Cuman jarang dan itu pun jauh banget jaraknya. Lah, lebih jauhan di Jakarta nggak sih? Bingung kan? Bingung kan? Nah, bener pemikiran Bila lebih jauh di Jakarta. Nah, oleh karena itu lebih baik jauh aja sekalian gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Sekalian touring ya? Ya, sekalian menguji survival skill gue. Survival. Nah, dari situlah kayaknya ini DKV itu yang paling bagus. Gua kan searching juga tuh di Jakarta itu ternyata Mercu Buana. Dan kalau nggak salah terakreditasi. Mercu nggak? Mercu. Ini gara-gara Sukabumi ya. Mercu. Mercu kan? Mercu Buana. Mercu Buana. Mercu Buana. Dan dia Logat Sundanya belum bisa hilang. ya logatnya masih ada ya. Nah, dia terakreditasi kalau salah A gitu ya. Iya, jadi udah A BNPT. Wow. Gila. Jadi ini ambasador mercu juga nih ya. Jadi tolong kalau lihat ini masuk gak? Masuk. Ini berdua kan itu kompro. Nih. Oh iya, kita kan ini berdua. Ini. Au. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi gue tuh nyari universitas yang ada DKV-nya dan gue sekalian ya udahlah bablasin aja survival, bablasin aja kita ngerantau gitu. Jadinya gue milih Mercu Buana dan. Kenapa nggak? Kan udah di Menteng kan? Kenapa nggak yang di pusat? Nah, Meruya. gue mikirnya Menteng itu adalah salah satu daerah yang gampang akses kemana-mana. Sama kayak gue. Karena kan di Jakarta Pusat kan. Iya. Dan udah kayak gitu, gue mikirnya transportasi umum juga banyak. Jadinya ya udahlah kita di Menteng aja. Tapi kan kalau di Meruya nih bisa ya udah ngekos gitu kan jalan kaki tinggal ngesot. Iya. Kan banyak kan kosan di Iya. Meruya gitu. Gak kepikiran Sebenarnya kali ya? Gak kepikiran ya? Iya. Sebenarnya kalau masalah ngekos itu menurut gue pinter-pinter kita sih nyari. Walaupun di pusat kota ada juga kosan yang lumayan terjangkau, tapi resikonya kita harus bawa motor sih. Nah kan, kalau sini Ya. kan tinggal jalan kaki gitu kan. Ngesot ya tadi kata lu. Ini kayaknya menghasut buat ke Meruya nih. Iya, kayak dia deh. Pindah. Kayaknya udah nggak bisa juga sih pindah. Iya, tapi udah tua juga kan, semester 8. Jadi ya udahlah. Jadi itu sih alasannya kenapa. Tapi kaget nggak ya? Di Menteng malah. Sebenarnya gue lebih kaget masalah budayanya sih. Kenapa tuh? Kultur shock dia. Kultur shock gue awal-awal tuh, oh ternyata sebebas ini ya. Di Jakarta. Iya. Dia kalau shock sama Jakarta gitu loh. Dia Sukabumi sama Jakarta tuh kayak Iya, itu kan iya. beda jauh kan dari segi pergaulan, dari segi cara ngomong. Tapi kalau Sunda, kalau ngomong, maksudnya di Jakarta nggak terlalu kelihatan nggak sih? Gimana? Kalau orang Sunda nih ngomong di Ah. Jakarta nggak terlalu kelihatan. tapi dia pas awal masuk tuh got Sundanya masih Nah, tanyanya ke dia dah, ke mereka nih. Iya. sumpah dia pas awal masuk kayak Noni, lu udah ini belum ya? Itu ngomong kayak terbata-bata gitu loh kayak Ya, naik tinggi. Karena dulu kan gue kan SMP kan di kampung gitu ya, di kampung juga. Terus habis itu SMA di Jakarta. Nah itu Heeh. kan dari Jawa kan bener-bener medok banget tuh. Iya. Iya, sedangkan gue ngomongnya tuh gue. Tapi kok lu hilang ya mendoknya ya? Ya nggak tahu ya kan. lu udah hilang udah pudar itu kali. Nah dulu tuh pas SMA kayak lo udah Iya kan? Iya kan? udah makan belum gitu Iya kayak, kan? gue gitu kayak ngomong gue gitu kayak gue gitu ya gitu dah. Nah kalau orang iya. Sunda gitu nggak maksudnya Kalau Sunda tuh dia kayak apa ya? Lebih kayak pelan-pelan gak sih ngomongnya? Pelan-pelan Iya. sama intonasinya nanti. Intonasinya. Ini belum ya? Gitu. Iya, dia tuh Tinggi kayak ada kayak, gitu loh. kayak turun kayak gitu rotasi. Tapi non kalau kata Bu Aryani gimana? Gitu, ya, tuh. tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang udah lancar ya? Nah, tanya ke mereka dah. Gimana? So far aman sih ya. Kalau aku sih malah nggak pengen dia menghapus itu. Karena itu Ya ciri khas lah Ciri ya. khas. Ciri khas. Betul. ya gitulah, kurang lebih ya. Oke lanjut kali ya. Boleh. Nah oke selanjutnya momen pas kuliah yang nggak bisa dilupain tuh apa sih? Nah dari Noni dulu kali ya. Wah, langsung ke aku. Oke. Kadang kan cewek kan banyak momennya. Itu dia terlalu banyak. Oh. Tapi salah satunya itu kalau lagi nugas bareng sih. Kita kan biasanya ada tugas kelompok. Apalagi aku sering banget nih sama Faris nih.
Kita tuh sering banget kayak bestie per kelompok. Kelompok. Karena rumahnya juga dekat sih. Bentar, kalau 12 orang kelompoknya berapa? Tiga. Bagi 3. Bisa bagi 3, bagi 2 kalau nggak 4. Ya, maksudnya 4 orang, 3 orang gitu. Gitu. Terus kita kalau misalnya bertiga ada satu lagi teman kita Evita. Hai, Evita. Hai Evita. Nah itu tuh sejekut gitu namanya karena rumahnya di Jakarta Utara semua. Tapi Nah, ya basis Jakarta Utara agak jauh-jauh. Yang satu di mana? Di Si Evita, Penjaringan, di Penjaringan. Siapa yang berjaringan? Evita. Sudah buat Yang satu di Koja, yang satu di Kelapa Gading. Wedding. jauh-jauh ya. Nah tapi paling seru sih. Mau? Masuk angin. Iya, terus ada lagi kalau lagi main bareng mabar Mobile Legends. Sering kok sama anak sini juga, anak ML. Iya, Iya Mobile dong. Legends. Aduh, gua nggak bisa lagi. Oh, berarti momennya ML. Iya. Sama ngerjain Kerja kelompok sama Mobile Legends itu. Oh, berarti kalau anak Maiten kalau ngerjain kelompok bareng-bareng gitu juga. Ngerjain tugas gitu bareng-bareng ya. Iya, tergantung. Kalau lagi kerja kelompok sih. Kalau Faris gimana? Momen. Aduh banyak banget juga lagi momennya. Ya gue malah mikirin Mobile Legends lagi. Momen ya. Kalau momen itu apa ya? Kita sering ini sih kayak apa ya? Kayak nih waktu itu kayak pernah nih kita ngadain bukber nih. Rencananya tuh bukber tuh dari rencanain. Udah dari zaman Rencana orok. Kayak udah yuk kita bukber. Gak jadi. Tiba-tiba kita tuh kayak pulangnya kan sore ya. Oh itu kalau salah itu matkulnya Bu studio. Vena. Itu matkulnya Bu Vena. Apaan tuh? Studio. Dulu itu pernah Bu Vena sampai mau maghrib, ya kan? Iya nggak sih kan? Iya. Sampai jam 5 tuh. Terus akhirnya kita tuh kelar matkulnya Bu Vena studio. Terus kita bingung nih, aduh, ini mau buka puasa, mau buka puasa di sini atau di jalan gitu? Kan yang lain kan rumahnya kayak di Bekasi, Cikarang kan nanggung Depok. juga kan kalau di jalan kan. Ke jalan kan ketabrak. Lucu lagi. Ya. Benar. Spontan ya jokesnya ya. Terus habis itu aku kayak kita mikir, "Dah yuk kita bukber aja sekalian ayo makan bareng." Oke, boleh. Terus kita ngadain mau di mana-mana. Akhirnya kita ke KFC tuh, KFC yang deket Tugu Tani itu. Jadi oke lah kita jalan kaki. Itu kan dari Menteng ke KFC itu ya deket lah, kurang lebih 5-10 menit jalan kaki gitu. Yang direncanain dari Iya. kapan tahu cuma wacana. Iya. Padahal tuh rencana itu kita pasti rencana itu kayak pengen makan di sini. Akhirnya kita All milih you can KFC. itu. Akhirnya KFC juga. KFC juga. Jadi ya udah itu kayak itu tuh komplit banget tuh 12 orang tuh yang non kan ada kita juga yang non ya. Jadi tuh tapi dia ikut juga gitu. Itu seru Lebih Kenapa nih? udah gitu waktu itu juga waktu itu gue pernah pengalaman yang dilupain. Waktu itu pernah deadline kerjain tugas itu. Sebenarnya itu kalau nggak salah matkulnya Bu Wilsa semester 2 atau semester 3 Kenapa itu SKS? Iya, itu sebelum semalam lu bayangin nggak? Itu Hamin 2 takbiran, mau lebaran gue baru ngerjain itu. Sumpah nggak sih? Apa sih UAS ya? UAS. Iya, itu tuh UAS itu dikumpulin. Sumpah itu demi Allah, gue bener-bener itu orang besok mau takbiran, gue masih ngerjain tugas. Lu bayangin, sumpah itu dia ditunggu Apa sih ilustrasi? Ilustrasi. Oh iya, banyak sih. Sumpah itu gue ngerjainnya manual, kan ada digital manual kan ya, Iya. bebas kan. Nah gue ngerjainnya manual, dan itu bener-bener gue ditungguin kayak, ayo belum ngumpulin, ya bu. Jadi itu kayak momen gak lupain pas lagi bulan puasa, gue ngerjain deadline, besoknya takbiran kayak, wah oke. Gitu sih. Oke. Kalau Atar gimana? Iya gimana? Kalau gua tuh yang nggak terlupakan kan. Iya. Nah ya, momen yang nggak bisa terlupakan itu kalau misalkan kita lagi